wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceria Elisa, NIM 203110166, kelas 1B Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, 2 otot sphincter, dan uretra. Suatu sistem terjadinya proses penyaringan darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Selanjutnya, bagian sistem perkemihan. Bagian sistem perkemihan terdiri dari 4. Yang pertama ada ginjal atau renal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria, yang keempat ada uretra. Selanjutnya yaitu gambar bagian sistem perkemihan. Ini adalah gambar bagian sistem perkemihan. Dan selanjutnya ada susunan sistem perkemihan. Yang pertama, 2 ginjal yang menghasilkan urin. Selanjutnya, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih. Yang ketiga, 1 vesika urinaria, tempat urin dikumpulkan. Yang terakhir, 1 uretra. Urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal terletak di belakang perut. Ginjal kanan biasanya terletak sedikit di bawah ginjal kiri untuk memberi tempat untuk hati. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal. Bisa juga disebut dengan kelenjar suprarenal. Ginjal bersifat retroperitoneal, yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Kedua ginjal dibungkus oleh 2 lapisan lemak, yaitu lemak perirenal dan lemak pararenal. Selanjutnya yaitu gambar struktur dari ginjal. Selanjutnya struktur ginjal. Bagian paling luar dari ginjal disebut korteks, bagian lebih dalam lagi disebut medula, bagian paling dalam disebut pelvis. Ginjal dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut kapsula. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal orang dewasa. Selanjutnya nefron. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian merabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Selanjutnya lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis atau kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2, yaitu lapisan dalam dan lapisan luar. Lapisan dalam yaitu medula atau substantia medullaris. Lapisan luar yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Bagian sistem perkemihan yang kedua yaitu ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa, lapisan tengah atau otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Selanjutnya, fisiologi ureter. Ureter menyalurkan urin dari ginjal ke vesika urinaria. Selanjutnya, ureter memasuki dinding vesika urinaria secara serong sehingga ketika vesika urinaria terisi, urin tidak kembali. Selanjutnya, gambar ureter. Ini adalah gambar dari ureter. Di sini ada ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Bagian sistem perkemihan yang ketiga ada vesika urinaria. Vesika urinaria berbentuk seperti buah pir atau kendi, terdiri dari fundus dan bladder neck.
Vesika urinaria terletak dalam panggul di belakang simfisis pubis. Dindingnya terdiri dari lapisan serosa, otot, mukosa, dan transisional. Vesika urinaria memiliki 3 muara, disebut trigone. Vesika urinaria terdapat juga 2 sphincter. Pertama, sphincter interna dan sphincter eksterna. Selanjutnya, lapisan vesika urinaria. Yang pertama, lapisan sebelah luar, yaitu peritoneum. Yang kedua, tunica muscularis, yaitu lapisan otot. Yang ketiga, tunica submucosa. Yang keempat, lapisan mukosa atau bagian dalam. Selanjutnya, fisiologi vesika urinaria. Vesika urinaria tempat menampung urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Dengan terisinya vesika urinaria sampai 500 cc, otot detrusor rileks. Otot polos sphincter interna berkontraksi. Selanjutnya mempertahankan kontinen. Selanjutnya gambar dari vesika urinaria. Gambar vesika urinaria. Bagian sistem perkemihan selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih. Uretra berfungsi sebagai tempat saluran air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra juga merupakan saluran yang berjalan dari leher vesika urinaria ke lubang luar atau meatus uretra. Uretra dilapisi oleh membran mukosa. Panjang uretra pada laki-laki 15-20 cm, sedangkan pada perempuan 3-4 cm. Fisiologi uretra yaitu mengeluarkan urin dari vesika urinaria ke luar tubuh. Selanjutnya yaitu gambar uretra pada pria dan wanita. Ini adalah uretra dari pria dan ini adalah uretra dari wanita. Panjang uretra pada wanita sekitar 2,5-4 cm dan terletak antara klitoris dan pembukaan vagina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita, artinya wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Sedangkan panjang uretra pada pria sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai letaknya. Yang pertama, pars praprostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. Yang kedua, pars prostatica terletak di prostat. Terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. Yang ketiga, ada pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bulbouretralis. Yang keempat ada pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dari melintas di korpus spongiosum penis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.